Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai, jumpa lagi Sobat Sehat Rumah Sakit USU. Hari ini cerah banget, positif banget auranya, semangat banget buat ngobrol-ngobrol seru nih di room podcast kebanggaan kita semua, podcast Rumah Sakit USU. Bersama Intan, kali ini host podcast yang akan memandu acara ini dengan materi yang asik-asik tentang info-info dunia kesehatan yang ada di keseharian kita. Tentunya di sini udah ada narasumber kita, dokter spesialis anak yang top, yang asik banget nih konsultasinya. Ya pokoknya dokter yang akan membagi ilmu ya untuk kita semua sobat sehat sesuai dengan tema podcast kita hari ini, demam dalam praktek sehari-hari. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget dokter nih, tetap fresh ya. Gimana dokter kabarnya? Mungkin mau menyapa sobat sehat sekalian dong? Alhamdulillah sehat. Halo sobat sehat Rumah Sakit USU, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oke, sibuk terus nih kayak dokter ya, masih dengan dunia kesehatan anak-anak tentunya ya dok ya. Benar. Nah, kita nih khususnya mami-mami kece dan di luar sana juga mungkin bunda-bunda, mama-mama dan semuanya yang terlibat langsung dengan anak-anak nih ya dok, kesehariannya ya mungkin udah siap banget dengan materi kita hari ini yaitu demam dalam praktek sehari-hari. Dokter kesayangan kita hari ini adalah Dr. Baby Sofiani Hasibuan, Magister Kedokteran Pediatrik, spesialis anak konsultan. Nah, Dr. Baby ini adalah dokter spesialis anak dengan bidang peminatan neonatologi yang praktek juga di Rumah Sakit USU ya dokter ya. Kita langsung aja nih ya dok. Hari ini kita mau ngomongin soal demam nih. Sering banget nih kita dengar demam ya kan dokter ya. Bahkan waktu event waktu pandemi COVID-19 juga demam menjadi salah satu gejala ya kan dokter ya. Nah, apa sih dok demam itu sendiri? Baik, terima kasih Kak Intan. Bismillah. Jadi memang demam itu merupakan kondisi yang memang sangat selalu dikhawatirkan oleh orang tua ya. Bahkan demam ini merupakan salah satu alasan kenapa orang tua tersebut membawa anaknya untuk berobat ke dokter. Iya. Benar. Nah, jadi kita mesti tahu dulu nih definisi demamnya itu apa sih gitu ya. Iya, dokter. Nah, demam dikatakan dia demam yaitu terjadinya peningkatan suhu tubuh di atas suhu normal. Jadi itu dikatakan demam. Nah, berapa suhunya? Dikatakan demam tuh kalau suhunya itu di atas 38 derajat Celcius. 38 ya dokter ya. Benar. Jadi demam ini merupakan tanda adanya peningkatan set point atau pusat pengatur suhu di hipotalamus di otak akibat dari infeksi atau adanya ketidakseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas. Gitu. Jadi orang tua tidak perlu terlalu panik karena demam masih merupakan reaksi normal tubuh untuk yang bermanfaat untuk melawan kuman. Gitu. Iya. Oke. Ngerti dikit nih. Nah, biasanya kita langsung panik memang nih dok kalau lihat anak panas dikit, demam dikit ya kan. Ada juga yang langsung mungkin kayak ikutan demam juga mungkin ya kan dok. Nah, untuk pengukuran demam itu sendiri gimana dok? Kita tadi mungkin ke megang kepala atau ada daerah-daerah tertentu yang mungkin bisa jadi tolak ukur untuk demam tadi dok. Oke, baik. Jadi kalau tadi kita sudah tahu berapa sih suhu yang dikatakan demam, mungkin kita juga mesti tahu ya perkiraan suhu normal itu berapa dari beberapa tempat pengukuran. Jadi pengukuran itu dapat dilakukan tadi di aksila atau di lipatan ketiak. Itu suhu range normalnya itu 36,5 sampai 37,5. Oke. Juga. Berarti di atas itu demam? Di atas 38 dikatakan di atas 38, oke. Kemudian dapat juga dilakukan di rektal, yaitu suhu range normalnya itu di 36,6 sampai dengan 38 derajat Celcius. Oke. Selain itu juga ada di telinga atau di membran timpani dan juga dilakukan pengukuran di oral. Iya. Beda-beda berarti ya dok? Iya benar. Temperaturnya, range-nya ya? Range-nya beda tempat ya? Yep. Oke dok, berarti tadi tempat pengukuran tadi berbeda-beda ya, range-nya juga berbeda-beda ya dokter ya. Nah ini cara mengukurnya itu bagaimana dok? Oke.
Baik, jadi pengukuran tadi ada yang melalui rektal ya. Rektal, iya. Pengukuran melalui rektal ini dipertimbangkan yang paling mendekati daripada suhu sentral. Nah, hanya saja ketika temperatur sentral ini meningkat atau menurun secara tiba-tiba, temperatur rektal ini perubahannya itu lebih lama. Jadi sehingga dia jadi berbeda dengan temperatur sentral. Nah, dan pengukuran rektal ini juga merupakan suatu prosedur yang invasif, Kak Intan. Dan biasanya anak juga jadi tidak nyaman. Tidak nyaman dari rektal ya. Iya, benar. Jadi pengukuran dari rektal ini tidak direkomendasikan. Mungkin kalau kasus-kasus tertentu saja ya dokter ya, diukur dari rektal. Ya. Dan pengukuran suhu tubuh melalui oral juga sebaiknya dihindari pada anak. Oral. Dan pengukuran dari telinga itu dapat dilakukan, yaitu pengukuran dari membran timpani. Ya, cuman hanya saja ini sangat tergantung daripada petugas yang melakukan pemeriksaan. Karena hasilnya masuk banget atau di ujungnya aja atau gimana? Di ujungnya, cuman kan terkadang ini lekukan liang telinga ini beda-beda. Itu memberi kesulitan untuk mencapai membran timpaninya. Gitu. Jadi sangat tergantung daripada operator yang mengerjakan. Benar. Sehingga itu juga yang paling direkomendasikan, yang paling aman adalah pengukuran melalui aksila atau dari lipatan ketiak. Lipatan ketiak. Iya, benar. Dan menggunakan termometer digital. Digital ya dok. Ya, kalau dulu kita tahu ada termometer air raksa atau yang merkuri ya. Itu sekarang sudah ditarik dari peredaran, dari pasaran. Kan tidak direkomendasikan juga karena itu punya resiko akan pecah, sehingga toksisitas dari merkuri itu yang merupakan logam berbahaya. Jadi itu area dok. Iya, jadi itu tidak lagi direkomendasikan pemeriksaan dari aksila dengan menggunakan termometer air raksa. Digital jadi, sekarang ya dokter. Jadi dari digital. Caranya gimana kalau pakai digital? Karena itu yang paling gampang dikerjakan kalau oleh ibu-ibu di rumah ya. Benar dokter. Caranya itu mungkin gini. Pertama, yang pasti terlebih dahulu kita harus keringkan dulu nih. Kita keringkan dulu daerah aksilanya, kita keringkan, lalu kita hidupkan termometernya, turn on, lalu selanjutnya kita letakkanlah termometer itu di aksila. Tapi kita pastikan bahwa yang dijepit itu adalah tip atau ujung daripada termometernya. Ujung daripada termometer tersebut gitu ya. Jangan letakkan di ketiak, tapi kelewatan ke belakang. Nggak di ujungnya itu ya dokter. Berapa lama itu dokter untuk pengukurannya dok? Biasanya sih karena dia digital ya, jadi kita tinggal nunggu aja kan. Jadi kalau sudah bunyi beep gitu, nanti tinggal kita baca di monitornya berapa suhu yang tertera. Gitu kira-kira. Nah, untuk penyebab demam ini dok, kira-kira apa tuh yang paling sering dok untuk penyebabnya? Penyebab demam yang paling sering itu biasanya ya yang suka datang ke praktek itu biasanya infeksi saluran pernafasan oleh karena virus seperti common cold atau flu. Ada juga yang datang dengan gastroenteritis, infeksi pada saluran cerna yang juga disebabkan oleh virus. Ada juga oleh karena infeksi bakteri. Seperti pneumonia, mungkin infeksi saluran kencing atau infeksi telinga. Nah itu juga salah satu daripada infeksi bakteri. Selain itu mungkin oleh karena overheat, yaitu pakaiannya mungkin terlalu berlebihan, terlalu tebal sehingga suhunya jadi lebih naik. Terjadi oleh karena gelombang panas lah. Gelombang panas dalam tubuh ya, karena pakaian tadi itu bisa juga ya dokter ya? Bisa. Kira-kira seperti itu. Dok, tadi penyebabnya ya dokter ya. Nah, untuk penanganan awal nih dok, kalau misalnya kita langsung ada kejadian demam tuh, untuk awalnya kita harus gimana dok? Baik, jadi untuk penanganan awal dari demam ini mungkin yang pertama itu kita usahakan untuk tidur ya, untuk tidur atau istirahat yang cukup. Karena ini juga akan metabolisme juga akan menurun. Yang berikutnya mungkin harus cukup cairan. Cukup cairan karena demam ini juga mempunyai resiko anak dapat terjadi dehidrasi. Jadi harus kita pastikan cukup cairan.
Yang berikutnya mungkin juga adalah aliran udara yang baik. Jadi misalnya dengan kipas gitu. Jadi itu akan memaksa tubuh jadi berkeringat sehingga mengalirkan hawa panas ke tempat lain. Gitu ya. Oke. Lalu dapat mungkin kalau tadinya dia pakai selimut yang tebal, pakai baju yang tebal, nah itu kita dapat buka. Jadi dengan menggunakan mungkin pakaian yang lebih tipis lah ya, karena agar terjadi radiasi atau evaporasi kalau kita dengan membuka pakaian atau selimut yang tebal tadi. Oke. Dapat juga mungkin ya tadi salah satunya misalnya kita dapat menyeka kulit dengan air yang hangat ya, sehingga itu dapat melebarkan pembuluh darah sehingga dapat juga menurunkan daripada panas lewat dari pori-pori. Air hangat ya dok ya. Penguapan. Not ini air hangat berarti ya. Oke. Gitu kira-kira Kak Intan. Jadi sebenarnya pada prinsipnya itu demam sendiri sebenarnya dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan. Sebenarnya itu tanda ini ya kan dok, maksudnya signal juga ya mungkin ya. Iya, jadi demam masih merupakan bagian dari pertahanan tubuh untuk melawan kuman ya. Iya, tapi dok. juga bisa merugikan karena dengan demam anak juga bisa jadi gelisah, nafsu makan, nafsu minumnya juga turun ya. Benar. Terus anak jadi nggak bisa tidur, itu memang bisa mengganggu dan jadi membuat orang tua jadi khawatir. Iya benar dok gitu ya. Tapi ada juga penelitian yang mengatakan bahwa ternyata 80% itu orang tua justru fobia terhadap demam. Iya banget dok. Sama nih. Orang-orang tua panik nih. Panik benar. Karena orang tua mengira kalau nggak diobati pasti panasnya makin tinggi, gitu ya. Benar. Jadi, nah ternyata kepercayaan ini tidak terbukti, Kak Intan. Salah ya dokter ya. Malah karena konsepnya salah. Jadi kalau ngerasa demam ringan, hangat-hangat itu langsung diberikan obat demam. Bahkan dengan kadang-kadang dengan dosis yang tidak sesuai. Oke. Jadi langsung ngira-ngira aja gitu dok. Itu salah ya dok ya. Iya, jadi yang sebenarnya tidak perlu diobati tapi langsung diobati. Gitu. Iya dok. Itu kira-kira Kak Intan. Oke dok. Nah, udah cukup jelas tadi nih. Terus kira-kira kalau misalnya udah demam nih, tadi udah penanganannya ya kan dok. Kapan dok bisa dikasih obat? Nah, saat kapan nih kita bisa kasih obat kalau sedang demam anak-anak kita? Oke, baik. Jadi tadi kan dikatakan bahwa demam itu kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius ya. Jadi pemberian obat panas atau obat demam itu diindikasikan untuk anak yang suhunya di atas 38 derajat Celcius. Dari pengukuran di aksila atau di lipatan ketiak tadi. Atau bisa juga diberikan obat demam jika anak tampak tidak nyaman. Karena bisa sebagai analgetik juga obat demam ini. Ya. Nah, pilihannya apa nih gitu? Untuk anak yang direkomendasikan pilihannya itu adalah paracetamol. Itu dapat menurunkan demam dan juga dapat menghilangkan nyeri. Selain paracetamol, pilihan berikutnya itu kita dapat memberikan ibuprofen. Dosisnya mungkin dok beda-beda nantinya. Dosisnya beda-beda, frekuensinya juga berbeda, disesuaikan dengan berat badan anaknya. Gitu Kak Intan. Cuman memang dikatakan bahwa kalau kombinasi dua antipirektik ini antara paracetamol dikombinasi dengan ibuprofen tadi yang diberikan selang-seling tiap 4 jam, itu secara ilmiah dia tidak memiliki efek antipiretik ataupun efek analgetik yang lebih kuat ketimbang dia diberikan tunggal gitu. Jadi kalau kita mau kombinasi ya dok? Jadi kalau kita memberikan obat penurun panas, mungkin kita bisa pilih apakah itu paracetamol atau mungkin ibuprofen. Tentunya tadi dengan dosis yang disesuaikan dengan berat badan anak tersebut dan usia ya dok? Iya. Benar. Berat badan sih Kak Intan lebih. Berat badannya. Nah untuk anak demam ya kan dok, biasanya perlu nggak nih ke dokter langsung atau kapan dok kira-kira dok ke dokternya nih? Pada saat anak itu sudah dalam kondisi apa gitu dok? Mungkin yang pertama ya, kalau udah demam nih di rumah, udah 3 hari demamnya masih juga belum turun. Nah itu juga bisa kita lakukan pemeriksaan ke dokter. Atau mungkin juga kalau suhunya terlalu tinggi,
Iya, Jadi Dok. kalau suhu 40 derajat Celcius ke atas itu juga bisa kita lakukan Langsung ke dokter ya, Dok, untuk ya? ke dokter untuk kita lakukan pemeriksaan. Iya, dokter. Selain itu mungkin kalau misalnya demam ada kita jumpai adanya bintik-bintik merah atau ruam di kulit, Sudah ada tanda-tanda lain di tanda-tanda yang lain. badan ya. Iya. Terus juga mungkin kalau anaknya terlihat lesu, ada penurunan berat badan atau bahkan anaknya terlalu gelisah, bahkan sampai penurunan kesadaran, kejang itu juga. Langsung Atau tuh mungkin ya. kalau usianya terlalu kecil, terlalu dini. Oh iya. Dengan demam itu sebaiknya dibawa ke Dokter ya, Iya. karena kan si anak juga belum bisa ngomong ya kan, sakitnya di mana juga mungkin orang tuanya panik ya, dokter. Oke, Dok, kita lanjut tanya jawab nih ya, Dok, Ya, untuk siap. nambah info tentang demam nih, Dok. Kita udah Baik. terima banyak banget pertanyaan, kita coba jawab nih beberapa pertanyaannya, Dok. Salah satunya nih pertanyaan pertama nih, Dok, dari Ibu Rahmita Sari nih. Ya, pertanyaannya, anak demam boleh dimandikan atau tidak, dokter? Nah, nih kira-kira nih sering nih kan, Dok, anak demam gak usah mandi gitu. Nah, Iya. itu gimana, Dok? Oke, baik. Terima kasih Ibu Rahmita untuk pertanyaannya. Iya ya. nih, staf Rumah Sakit USUN nih, Oke, Ibu Rahmita siap. Sari. Saya coba bantu jawab. Jadi anak yang demam itu pada dasarnya boleh dimandikan. Boleh. Oke. Boleh kita mandikan atau kita lap. Tapi mungkin sebaiknya dengan menggunakan air hangat. Air hangat. Atau Oke. air suam-suam kuku ya. Jadi jangan dengan menggunakan air dingin. Iya, dokter. Karena selain dengan air dingin itu anak juga tidak merasa nyaman. Iya, Dok. Air dingin ini juga dapat meningkatkan pusat pengatur suhu di otak itu yang mengakibatkan badan ini jadi menggigil. Menggigil. Oke, Jadi kalau air dingin ya, Dok. iya. Jadi suhunya malah jadi makin naik. Oh, gitu. Jadi yang kita rekomendasikan kalau memang anak nyaman buat dimandikan ya kita boleh mandikan. Iya, Kita boleh mandikan tapi dengan air hangat tadi. air hangat. Iya. Oke, sip, terjawab. Nah, Mudah-mudahan. ada lagi nih, Dok, dari Oke, ibu siap. yang sama juga nih, Dok. Ini kayak semangat banget nih. Ada beberapa dia yang menanyakan tentang demam nih ya, Dok. Selanjutnya Ibu Rahmita menanyakan kalau kompres air hangat atau air dingin. Nah, ini kita udah bahas nih ya. Air hangat ya, dokter ya. Iya. Eh, Tapi prinsipnya ya kalau kompres itu yang penting anaknya mau dikompres. oh gitu. Karena kalau anak itu menolak, terus dia makin rewel, terus berusaha melepas kompresnya. Nah ini justru akan membuat demam tidak turun. Nggak Bahkan efektif ya, Dok? demam bisa jadi naik. Oh gitu, Dok. Iya, Karena iya. menangis, meronta-ronta atau gerakan otot yang banyak itu justru akan memproduksi panas. Oh gitu, dokter. Jadi kompres ini benar kita bisa Pastikan dapat dulu kompres ya. dengan air hangat. Tapi kita harus pastikan dulu anaknya memang mau dikompres atau tidak. Jangan Oke. jadinya anaknya Nggak nyaman. nggak nyaman Iya. gitu kira-kira. Oke, satu lagi nih pertanyaan dari Ibu Rahmita Sari juga ya. Banyak ya, Dok. Semangat dia ini, Dok. Apa tuh hal yang perlu diperhatikan ketika anak demam yang perlu diperhatikan, dokter? Tadi kayaknya kita udah bahas juga nih ya, Dok, ya. Oke, jadi kalau kita lihat nih anaknya terlihat lesu, Lesu. lesu terus ada tadi umurnya ya. Kalau umur anak yang demam itu Bayi misalnya gitu ya, Dok? bayi di bawah 2 bulan. Nah, itu kita harus hati-hati. Terus kalau misalnya tadi ada perdarahan di bawah kulit, Oke. apakah itu bintik-bintik merah atau bercak merah di bawah Iya. kulit, ya. Terus anaknya nangis-nangis terus, nggak bisa ditenangkan, Oh, ya. iya, iya. Terus ada keluhan lain, misalnya sakit kepala, anaknya jadi seperti kebingungan, tidak seperti biasanya dia, atau malah terjadi penurunan kesadaran. Oh, oke. Itu kita harus Tangani ya, dokter iya. ya. Oke. Berarti Harus bukan lebih hanya di hati-hati. suhu aja, berarti nanti semuanya berubah mungkin yang dari perilaku, dari makan dia juga ya, dokter ya. Iya, harus banyak yang harus kita perhatikan lah ya. Oke. Karena kadang-kadang kayak tadi dikatakan kan punya resiko dehidrasi. Iya, dokter. Jadi itu kita juga lihat. Misalnya kalau buang air kecilnya jadi jarang, atau mungkin warna buang air kecilnya itu urinnya warnanya jadi kuning, Beda gitu. yang tidak jernih kering ya, ya, Dok. Iya. kuning gitu ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Oke, dokter.
Oke. Nah, kemudian dok, nih yang paling sering juga nih ya dok, boleh nggak nih obat demam nih kita campur-campur ke susu, kita campur-campur ke jus nih? Nah, sering juga nih dok. Kira-kira itu gimana dok? Boleh. Jadi paracetamol itu boleh kita campur ke susu ataupun ke jus. Oh iya dok. Jadi dia tidak memiliki reaksi. Kalau seandainya tidak memiliki interaksi. Berarti masih ngefek ya, masih bersifat obat itu ya dok? Jadi kalau kita mungkin mau kita campur ke susu ataupun ke jus. Oke. Nah lanjut lagi ya dok, pertanyaan dari staf rumah sakit USU juga nih dokter, dari dokter Ambar Murboreno. Kapan waktunya yang tepat dok untuk membawa anak berobat ketika demam? Nah ini juga udah kita bahas ya. Tadi udah kita bahas ya. Jadi kalau mungkin umur anaknya kecil, kurang dari 2 bulan, tadi demamnya tinggi, mungkin ada kalau ruam, ya. ada ruam, udah gitu ada penurunan berat badan mungkin, terus ada kejang, apalagi sampai penurunan kesadaran ya, itu harus kita segera ke dokter ya. Iya. Oke. Nah dokter, untuk cek darah nih dok. Nah kadang-kadang yang untuk mungkin kasus yang demam yang udah beberapa hari ya dok ya, nggak sembuh gitu kan, perlu cek darah nggak nih? Apakah semua kasus demam harus cek darah? Nah itu gimana dok? Oke baik, jadi sebenarnya kasus demam ini tidak semuanya dilakukan pemeriksaan darah ya. Jadi penjajakan itu dilakukan sesuai dengan indikasi, dan berdasarkan dari anamnesis ataupun pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter. Jadi apakah itu pemeriksaan laboratorium atau mungkin pemeriksaan penjajakan yang lain. Jadi harus berdasarkan indikasi. Berarti untuk cek darah harus konsul ke dokter dulu ya, dokter ya. Tidak semua berarti ya. Iya, benar. Nah, untuk obat demam dokter, apakah semua kasus demam? Nah, ini juga nih pertanyaannya bagus banget nih. Saya juga termasuk di sini nih mau nanya. Dari Fitriani Nasution ini dokter ya. Apakah setiap kasus demam wajib diberikan obatnya antibiotik nih? Kayaknya kan bunda-bunda ini agak ketakutan akan antibiotik ya dokter ya. Benar banget kalau itu Kak Intan. Kadang-kadang datang itu kalau nggak dapat antibiotik rasanya nggak puas. Iya, kadang-kadang ada juga ada antibiotiknya nggak, kalau nggak. Nah, ini beda-beda pendapat, mungkin beda-beda pemahaman juga ya kan dok. Nah, sebenarnya gimana dok antibiotik? Seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya Kak Intan, bahwa kan penyebab demam ini banyak, ya. Bisa karena infeksi virus, jadi tidak hanya disebabkan oleh infeksi bakteri gitu. Biasanya antibiotik ini kita berikan kalau itu penyebabnya adalah infeksi bakteri. Jadi antibiotik itu tadi itu tergantung indikasi. Tergantung indikasi sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Berarti nggak semua juga ya dok? Nggak semua. Tapi kalaupun harus konsumsi, insya Allah aman ya dok. Mudah-mudahan memang itu sesuai memang. Jadi harus dilakukan pemeriksaan dulu Kak Intan. Jadi dari anamnesis mungkin ada pemeriksaan penunjang yang lain, sehingga memang itu suatu infeksi bakteri. Jadi dokter dapat memberikan antibiotik. Jadi tidak semua demam itu kita pukul rata harus antibiotik. Aman tuh bunda-bunda udah dengar mungkin ya jawabannya dari sebagian besar nih pasti menanyakan hal yang sama. Kayaknya yang rasa-rasa penasaran tuh udah semuanya terjawab hampir. Iya, insya Allah ya. Kemudian masih ada lagi nih dok ya. Kita lanjut untuk pemberian obat demam nih. Nah, kan susah tuh ya dok, anak-anak nih lari-lari, kejar-kejaran ya kan dok. Siasatnya gimana tuh dok? Siasat nih, jurus gitu nih supaya anak mudah dan mau minum obat. Nah, gimana dok? Susah-susah gampang ya Intan kalau untuk ini terus terang. Atau mungkin itu gambaran kita di masa kecil juga. Gimana dok? Baik, mungkin yang dapat kita siasati yang pertama kita dapat memilih jenis rasa ya, rasa yang digemari anak misalnya. Jadi kita dapat memilih obat berdasarkan rasa yang kira-kira digemarin anak itu apakah rasa jeruk mungkin gitu ya. Itu bisa salah satu. Yang kedua mungkin kalau untuk anak yang lebih besar kita dapat memberikan penjelasan
Oke. dapat memberikan penjelasan, dan tentunya dengan kalimat yang mudah dia pahami lah, gitu ya. Iya, Jadi iya. mungkin kita bisa berikan penjelasan manfaat dari minum obat ini apa sih, gitu. Benar-benar. Ini lagi sakit nih, supaya jadi sembuh kalau gitu minum ya, Dok? obat, jadi bisa sembuh, nanti bisa segera main sama teman-teman. Oke, mungkin iya gitu. benar, ada penjelasan Iya, ya, jadi dokter. harus kita berikan penjelasan. Oke. Selain itu yang paling penting sih kita jangan pernah bohong ya, iya. sama anak gitu. Benar, Maksudnya kadang-kadang kita bilang sebenarnya obatnya pahit, lalu kita bilang obat ini manis gitu. Oh iya, itu sering kayaknya ya, Dok. Iya, jadi anak ngerasa ketipu gitu. Iya, Kita aja iya. ditipu nggak enak ya. Iya, benar-benar. Jadi anak ngerasa Nanti nggak mau lagi minum obatnya. Iya, jadi nggak mau lagi minum obat. Jadi kita harus jujur. Kita bilang sama anak memang ini agak sedikit pahit, tapi mungkin obat ini bisa membuat dia jadi cepat sembuh kembali. Oke, gitu. benar-benar. Terus Dok? kalau bisa juga mungkin kita biarkan si anak itu untuk bisa memilih. Oh, dia pilih sendiri Dia gitu pilih ya, sendiri, Dok? dia mau minum obat apa dulu nih gitu. Atau mungkin dia mau minum obatnya di mana gitu. Oh, Masya Allah. Iya. Oh, Gitu ya, betul, jadi betul. banyak trik-triknya sih sebenarnya. Iya. Bisa juga misalnya kita kasih hadiah. Wah, nih kayaknya ditunggu-tunggu nih ya kan. Nanti mama beliin es krim ya kan, paling sering ya kan, Dok. Atau mungkin apa sih nanti mainnya jadi boleh lebih lemah dikit gitu. Oke. Gitu ya. Benar juga ya, Dok. Iya, jadi bisa salah satu juga dengan memberikan hadiah atau bikin suasana yang nyaman lah. Yang nyaman buat anak. Tapi ya, prinsip yang paling penting itu adalah kalau anak udah mau minum obat itu alangkah baiknya jangan lupa kita memuji anak tersebut. Wah, keren ini gitu ya. Benar. Jadi Setelah itu ya, setelah dia minum obat, pasca dia minum obat berani ada ya. gitu ya. Oh gitu, betul-betul. Jadinya dia nanti nggak sulit untuk nextnya minum obat lagi. Mungkin kira-kira seperti itu ya Kak Intan. Mantap banget nih tips-tipsnya. Kayaknya harus disimpan nih materi. Karena sering ya, Dok, untuk kasus demam ya. Iya. Untuk anak-anak. Nah, ada nih terakhir ya, Dok. Oke, Oke, siap. kayaknya kita udah banyak banget tadi menjawab nih. Terakhir nih dari followers Instagram Rumah Sakit USU @Luciano Andi. Pertanyaannya, anakku umur 9 bulan. Kadang kalau demam kepalanya aja yang panas, tetapi badannya enggak. Nah, itu gimana, Dok? Oh, ini sering juga nih, Dok. Kadang kepala aja tapi kaki enggak. Nah, itu gimana, Dok? Ya, Oke. silakan, Dok. Baik, terima kasih. Jadi gini, tadi udah kita sebutkan juga di awal bahwa dikatakan dia itu demam kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius. Iya, Dok. Ya, dan ini biasanya seluruh tubuh. Oh, seluruh tubuh ya, Dok? Jadi kalau Kepala aja, terkadang area tubuh tertentu, misalnya kepala gitu, bisa saja lebih hangat dari yang bagian yang lain. Tapi ini ibu tidak perlu terlalu mengkhawatirkan. Yang paling penting itu adalah diukur suhunya. Oke. Jadi kita harus berdasarkan pengukuran suhu dari aksila tadi. Ya, jadi kalau kita ukur dengan cara yang benar, kita dapatin hasilnya itu di atas 38 derajat Celcius, itu baru kita katakan dengan demam. Demam. Oke, ya benar, berarti harus dicek ya suhunya. Iya, harus ya. dicek, jangan ragu-ragu. tambah-tambah. Demamnya itu sebagian atau apa harus dicek untuk pastinya ya, dokter ya. Siap. Oke, nah terakhir nih, Dok, pengingat untuk ke Sobat Sehat Rumah Sakit USU sendiri tentang demam yang kita bahas tadi, Dok, kira-kira apa nih yang ingin dokter sampaikan untuk bagian akhir kita, Dok? Oke, jadi demam itu pada umumnya merupakan respon tubuh. Merupakan respon tubuh terhadap suatu infeksi. Namun demam juga bisa mengganggu kenyamanan daripada anak tersebut, ya, yang membuat anak jadi lebih rewel. Benar. Ya, dan orang tua juga mungkin akan panik ketika anaknya demam. Ya, jadi mungkin pemberian antipiretik pada anak dengan dosis dan indikasi yang sesuai, serta tips dan trik tadi yang baik itu dapat diharapkan dapat menenangkan anak ataupun orang tua. Iya, dokter. Sebaliknya orang tua juga harus aware nih, harus aware kapan anak yang dengan demam itu dibawa ke dokter. Iya, benar-benar. Mungkin itu Kak. Iya, benar. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, dokter. Makasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Ya, pastinya, Dok. Soalnya ini memang sering kita temui ya kejadian demam di keseharian kita. Oke, Sobat Sehat Rumah Sakit USU, kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Pada hari ini banyak ilmu, manfaat, tips tentang demam sesuai materi kita pada hari ini.
dari narasumber kita, Dokter Baby. Terima kasih banyak dokter, Sama-sama. tipsnya, ilmunya, udah mudah-mudahan sangat tetap menginspirasi kita nih ya dokter ya. Sukses terus dokter. Amin, makasih. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk pengikut kami, followers Rumah Sakit USU, untuk penonton podcast setia Rumah Sakit USU atas saran, kritik, dan atensinya. Semoga podcast Rumah Sakit USU memberi manfaat bagi kita semua. Saya Intan Siregar, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh.